tahu kan sebenarnya apa yang menyebabkan ini terjadi. Karena ya kalau kita lihat dari awal ini kan sebenarnya ujungnya sebenarnya mereka hanya ingin mencari peluang pekerjaan. Nah, karena sistem-sistem unprocedural itu lebih banyak dan itu akhirnya yang membuat tidak adanya perlindungan terhadap pekerjanya. Ketika mereka bekerja, mereka tidak tahu sebenarnya asosiasi itu tersertifikasi atau tidak, atau misalnya dari tempat yang memberi kerja itu siapa. Nah, hal-hal ini yang kita lihat bottleneck yang harusnya kita mencari solusi bagaimana membuat sistem prosedural. Tapi balik lagi kalau di Kementerian PPPA ini kan kita hanya ngurusin, memang kita ada pemberdayaan, makanya kita masuknya di pemberdayaan dengan bekerja sama dengan P2MI tentu, dengan Balai Tenaga Kerja, nah ini juga dengan provinsi dan juga balai yang ada di Kepri ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah way out, kita membuat sistem prosedural dan sistem yang transparan tentunya ya, bagaimana membuat solusi untuk memperguna para pekerja migran. Dan kita berharap dari Save Migran ini juga menjadi ujung tombak di mana kalau kita menemukan PJTKI atau P3MI yang memang sudah ada alur tidak benarnya, itu diharapkan melaporkan, karena antara pihak kepolisian dan juga kita semua sudah satu, karena kita punya sudah satu yang namanya gugus tugas TPPO ya. Jadi diharapkan ini menjadi awal kita bergerak bersama dari hilir, tapi tentu kita mempersiapkan sistem prosedural yang baik untuk hulunya, terutama untuk pekerja perempuan. Jadi kita bisa masuk di dalam care ekonomi ini sebenarnya. Bagaimana pekerja, kita melihat aging population yang ada di negara luar kita, ya seperti Singapura juga udah aging population dan mereka membutuhkan, atau di bagian hospitality yang mereka membutuhkan pekerja-pekerja yang perlu di scale up. Jadi scale up dari kapasitas building, nanti kita membicarakan bagaimana skema mempersiapkan mereka dari mulai imigrasi, MCU, psikolog test, dan juga bagaimana kapasitas building naikkan skill-nya mereka. Jadi bukan cuma domestic workers tapi jadi scale up workers gitu. Nah, ini yang moga-moga ini bisa menjadi pemecahan supaya di border ini tentu diharapkan gugus tugas TPPO ini menjadi garda terdepan untuk mencegah ya sebelum terjadi pemberangkatan sebenarnya. Jadi udah mulai menyeleksi para pemberi kerja, asosiasi-asosiasi yang ada atau P3 PJTKI yang ada itu, yang bagaimana yang harusnya bisa dibolehkan untuk merekrut. Nah, tapi di sisi sini kita mempersiapkan para pekerja migran kita yang tertata gitu, ada tata kelola. Di luar migran, kalau kekerasan perempuan dan anak kondisinya seperti apa, Bu? Ya, ini kalau kekerasan ini memang kalau dari Simpar ya, SHPHNR itu dari survei tentang perempuan yang mengalami kekerasan, memang satu dari tahun 2024 ya, itu dibantu dari UNPA kalau nggak salah, satu dari 2 anak mengalami kekerasan, 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan. Dan faktornya itu memang balik lagi edukasi di dalam keluarga tentu, terus faktor ekonomi dan faktor ekonomi sebenarnya yang dalam pola kekeluargaan sekarang kita lihat, mungkin anak yang kalau daerah perkotaan mungkin anaknya banyak, jadi akhirnya anak belum cukup umur ketika mereka mengalami ekonomi yang sulit. Ada anak laki mungkin nggak melanjutkan sekolah, mereka kerja, tapi yang perempuan mungkin dinikahkan dengan cepat. Jadi masih ada stigma yang ya mungkin ekonomi juga. Jadi balik lagi faktor ekonomi yang sebenarnya harusnya ini yang harusnya kita lihat di mana bagaimana menumbuhkan ekonomi daerah masing-masing. Jadi nanti tahun depan mungkin dari Kemen PPA kita akan mencoba membuat kebun komunitas untuk ketahanan keluarga sampai kepada ekonomi. Jadi mungkin ini sebagai bagian titik ujung yang kita bisa lakukan untuk mensupport ya, dalam arti bisa juga nanti menjadi bagian dari program MBG-nya atau SPPD yang ada daerah-daerah berdasarkan kearifan lokal dan kedaulatan pangan. Jadi ini bisa jadi solusi ujungnya sebenarnya bagaimana membentuk kembali ekonomi lokal ya. Jadi tidak banyak impor tapi bagaimana melokal karyakan potensi yang ada di daerah untuk bisa kita kembangkan menjadi sebuah ekonomi.